Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya selalu ditemukan permasalahan dan juga kecurangan. Ditambah lagi dengan adanya sistem baru PPDB, yaitu sistem jalur zonasi. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai dilema penerimaan peserta didik baru. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Adrian Agustiansyah SHM Hum, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Ya, selamat siang. Baik, sehat selalu. Dan juga untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Mahdat Hatim M Hum, Pengamat Pendidikan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, kita akan membahas tema kita mengenai dilema penerimaan peserta didik baru. Mungkin Pak, untuk pertama, banyak masyarakat yang belum mengenal Ombudsman itu apa. Boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu untuk tugas dan kewenangannya apa saja dari Ombudsman? Ya, baik. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008, Ombudsman itu memang bertugas untuk mengawasi layanan publik. Layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk lembaga negara, kementerian, BUMN dan BUMD serta BHMN pun masuk dalam objek awasannya. Bahkan pribadi ataupun badan hukum swasta yang melaksanakan layanan publik yang memakai dana APBD ataupun APBN baik sebagian ataupun seluruhnya itu bisa menjadi objek awasan Ombudsman. Jadi kalau kita lihat dengan luasnya objek awasan Ombudsman hampir meliputi segala bidang, tentu kita butuh juga peran serta masyarakat untuk ikut membantu Ombudsman dalam mengawasi layanan publik ini. Bayangkan saja hampir seluruh instansi negara itu tidak ada yang lepas dari layanan publik, seperti itu. Nah, terkait tugas wewenang Ombudsman juga, selain mengawasin, Ombudsman juga ikut menerima laporan terkait permasalahan yang ada dalam layanan publik. Menerima laporan, lalu kemudian menindaklanjutin laporan itu, melakukan sosialisasi, lalu melakukan hubungan kerjasama dengan antar instansi, khususnya untuk peningkatan layanan publik, seperti itu. Baik, berarti tentunya juga salah satunya di bidang pendidikan juga turut ya Pak ya untuk Ombudsman sendiri. Tapi sebelum dari sisi Ombudsmannya sendiri, kita kembali ke Pak Mahdat ini. Untuk sistem PPDB saat ini seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya sudah diatur secara jelas melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Jadi ada yang masyarakat kenal itu ada sistem zonasi, tapi sebenarnya ada 4 sistem. Ada zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, dan ada perpindahan. Di situ dibatasi persentasenya. Yang zonasi itu tidak boleh lebih dari 50%, tapi tergantung pada tingkatannya, apakah dia di TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Ada juga jalur afirmasi, jadi keluarga yang ekonominya kurang mampu, itu nanti harus juga ditampung minimal 15% itu di setiap sekolah. Ada juga prestasi, dan yang terakhir itu yang perpindahan orang tua karena pekerjaan. Jadi semua sudah bagus sebenarnya sistemnya. Tetapi yang berlaku di masyarakat selalu saja ada bias, ada penyimpangan. Barangkali itu nanti yang oleh Pak Andrian akan diawasi melalui Ombudsman ya Pak ya? Iya. Baik, berarti untuk dari 4 sistem ini Pak, menurut Bapak sudah efektif kan atau bagaimana? Kita lihat kasus yang terjadi di Bogor misalnya, kemarin mencolok sekali kan. Karena pembuktian zonasi itu kan selain kartu keluarga, ada juga surat keterangan domisili yang masih bisa mohon maaf, diakal-akalin kan. Surat keterangan RT, terus disahkan oleh kelurahan, oknum-oknumnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di Sumatera Selatan, bisa berbuat sehingga bukan KK yang digunakan, tapi surat keterangan domisili yang bisa jadi aspal begitu. Begitu juga dengan afirmasi, surat keterangan dari keluarga yang kurang mampu bisa saja dibuat-buat begitu. Sehingga
terjadilah penyimpangan-penyimpangan prosedur yang sudah ditetapkan di Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 itu. Baik, ada celah ya Pak ya? Selalu ada celah. Tapi kita kembali ke Pak Adrian ini sendiri Pak. Tentunya pasti tidak hanya dari sistem pendidikan saja nih, laporan-laporan dan juga adu-aduan. Untuk dari PPDB sendiri biasanya apa Pak yang dilaporkan oleh masyarakat? Ya, di PPDB tahun ini memang tidak begitu banyak laporan yang secara resmi masuk ke kami. Karena apa? Karena memang banyak juga sih masyarakat memang sebenarnya sudah konsultasi secara langsung dengan kita, tetapi begitu kita dorong ini untuk jadi laporan resmi, mereka hanya mikir-mikir seperti itu, nanti yang takut lah atau bagaimana lah seperti itu. Nah, makanya memang akhirnya Ombudsman kemarin kebetulan pagi tadi baru selesai melakukan rilis ke media terkait temuan yang didapatin dari Ombudsman terkait PPDB ini seperti itu. Dan memang kalau menurut kami ini sebenarnya sudah cukup mengkhawatirkan kondisinya. Makanya memang tahun ini Ombudsman cukup serius untuk lanjutin untuk ikut membenahi masalah proses PPDB ini. Seperti itu. Baik, yang tadi di press release itu mengenai apa Pak? Ya, ada temuan dari pihak Ombudsman. Jadi memang Ombudsman ini pada waktu mulai proses PPDB itu di sekitar bulan April ada surat edaran dari Ketua Ombudsman RI untuk membentuk semacam tim Satgas untuk melakukan pengamatan di bidang PPDB. Jadi pada waktu itu tim kita udah turun, udah ke Diknas, udah ke sekolah-sekolah yang kita jadikan sampling. Tahap awal adalah kita menguji sampai seberapa tahu mereka ini terkait aturan. Jadi kita tanya nih, tahu nggak nih aturan PPDB-nya bagaimana, kemudian pembagian-pembagian apanya bagaimana. Ternyata jawabannya alhamdulillah hampir 100% itu tahu semua dan hasilnya bagus sekali seperti itu. Nah makanya untuk mengecek hal ini dan ditambah ternyata setelah pasca PPDB banyak sekali berita-berita yang masuk ke kami. Jadi baik melalui masyarakat langsung, yang japri juga, yang ke kantor juga, maupun dari rekan-rekan pewarta. Mereka mengirimkan link-link berita terkait temuan-temuan yang ada di lapangan. Makanya akhirnya kemarin di awal Agustus, okelah saya bilang coba kita turun nih ke beberapa SMA dan SMP. Dan ternyata dari hasil turun ke lapangan itu mendapatkan temuan-temuan yang cukup ya mengejutkan kita seperti itu. Misalnya ada sekolah yang ternyata dia cuma punya 26 kelas, tetapi rombelnya ada 39. Waduh. Jadi bisa dibayangkan. Double shift jadi ya. Double shift. Oke. Jadi jam double shift itu kita dapatin temuan di lapangan jam 12 anak-anak udah pulang sekolah. Shift kedua udah masuk jam 12:30. Padahal kita paham 1 jam pelajaran itu 45 menit. Betul. Kalau dikalikan sekitar 8 jam pelajaran atau 9 jam pelajaran itu bisa minimal jam 1:30 seperti itu baru pulang seperti itu. Ada sekolah yang kemarin kami sidak juga ternyata dia memakai ruang-ruang laboratorium. Jadi seluruh ruang laboratorium itu habis dipakai untuk ruang kelas semua. Baik. Seperti itu. Ada juga misalnya sekolah yang kita turun kemarin, satu kelasnya ternyata jumlahnya sampai 49 siswa. Dan itu bukan satu kelas, 2 kelas, hampir seluruh kelas yang barunya 49 sekolah semua, seperti itu. Nah, ini yang jadi keprihatinan kita. Permendikbud itu dikeluarkan tentang Juknis PPDB, tentu ada kajiannya. Ya, Betul. pasti. Ada apa itu best practice-nya yang sudah dilaluin sehingga keluar peraturan tersebut. Misalnya satu kelas tidak boleh kalau level SMA lebih dari 36. Itu pasti sudah ada kajiannya. Ya. Baik. Kenapa mesti 36 seperti itu? Bayangkan ternyata bukan 36, 49. Bagaimana padatnya suasana kelas itu? Tidak efektif. Tidak efektif. Betul. Bagaimana siswa mau menerima pembelajaran dengan baik dan benar. Sementara dia aja udah sibuk nih. Kita masuk Pak, orang sibuk. Berkipas semua. Satu meja bertiga. Satu meja ada yang bertiga juga, tapi ada yang berdua. Tapi itu udah di depan guru sekali itu udah. Seperti itu. Tidak ada space Udah lagi mepet. ya Pak Iya. ya? Baik, berarti memang banyak sekali ya permasalahan-permasalahannya ditemukan. Dan ini untuk pelaporannya sendiri Pak, untuk
yang melapor ini pastinya dibutuhkan sistem kerahasiaannya sendiri Ya. untuk datanya. Itu bagaimana Pak kalau untuk dari yang pelapornya sendiri? Ya, kalau di Ombudsman memang untuk tindak lanjutin masyarakat itu melalui 2 pintu. Pertama melalui pelaporan, jadi masyarakat boleh melapor langsung ke kami. Yang kedua, investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, yang baru kami lakukan ini adalah investigasi atas prakarsa sendiri. Kenapa itu kami lakukan? Karena jujur saja sebenarnya kita ini jangan nunggu juga nih korban langsung dari masyarakat yang merasa dikorbankan dengan PPDB ini untuk melapor langsung ke Ombudsman. Baik. Tetapi mungkin dengan pertimbangan macam-macam akhirnya tidak mau melapor. Mungkin ada yang mau melapor kalau Anda kata ada juga sih misalnya udah ribut dia Pak udah kasih uang apa-apa ternyata anaknya nggak diterima. Nah mungkin yang orang-orang seperti itu mau tuh baru melapor ya. Tapi kalau dalam tanda kutip mereka juga berperan aktif juga melakukan hal itu, saya pikir tidak mau melapor juga dia. Iya, betul. Seperti itu. Berarti bisa dibilang antara masyarakatnya juga sama dari kepentingannya juga sama-sama ya Pak ya? Betul. Berarti Ya. tidak seluruhnya juga berani untuk Ya. menyuarakan ya Pak ya. Tapi kita kembali ke Pak Mahdat ini Pak. Pastinya di setiap dari 4 formasi tadi, dari zonasi, afirmasi, ini pastinya ada celah-celahnya tersendiri nih. Yang paling menjadi fokus utama dan juga sudah banyak sekali pemberitaan ini mengenai zonasi Pak. Untuk Bapak sendiri tanggapan zonasi ini efektif atau tidak Pak? Bagus sebenarnya karena dibatasi di Kemendikbud itu dibatasi kok, tidak 100% zonasi. Dia maksimal 50%. Jadi ada kemungkinan anak-anak yang punya kelebihan akademik dia bisa masuk lewat jalur prestasi, apakah jalur prestasi akademik atau non akademik. Anak-anak yang dari keluarga tidak mampu juga tetap diakomodasi di sana, diberikan celahnya untuk bisa masuk begitu. Dan orang tua yang pindah anaknya juga bisa masuk di sana. Jadi zonasi tidak 100%. Tapi yang sangat mencolok pasti semua tahu kalau masuk sekolah ada biaya tahunan nggak? Ada. Itu yang salah. Di pasal 27, di pasal 27 Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 itu setiap satuan pendidikan yang menerima dana BOS itu dilarang memungut biaya. Ini saya langsung lapor. Dilarang. Katakanlah nanti argumentasinya kami komite. Tapi komite pun ada aturannya di Kemendikbud nomor 75 tahun 2016. Komite itu sifatnya adalah sumbangan. Sumbangan itu ke orang tua, jumlahnya tidak mengikat, waktunya tidak mengikat. Itu sumbangan. Kalau namanya jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan, itu namanya pungutan, bukan lagi sumbangan. Jadi permasalahan yang sangat mencolok adalah uang awal tahun itu. Tapi mungkin saya dimarahin banyak sekolah nanti. Baik, berarti pungutan liar lah ya Pak ya untuk yang menjadi permasalahan. Tapi kalau untuk jual beli kursi nih Pak yang sudah menjadi permasalahan utama juga nih Pak. Kalau Bapak sendiri biasanya sebagai pengamat pendidikan bagaimana menanggapinya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian. Ada sekolah yang begitu katakanlah norak, yang daya tampungnya sudah terlalu berlebihan, yang harusnya 36 dia tampung sampai 49. Itu kan namanya merusak kualitas pendidikan ya. Bagaimana mungkin 49 dalam satu kelas bisa menerima pembelajaran dengan baik kalau kelasnya begitu padat. Dengan teknik, dengan metodologi pembelajaran apapun rasanya agak sulit itu. Apalagi dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita mau terapkan, rasanya agak sulit. Jadi sebenarnya sekolah kejam kalau sampai kecuali memang dalam keadaan keterpaksaan ya. Kita mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang daerahnya hanya inilah sekolahnya, terpencil, tidak ada sekolah lain, sementara anak-anak usia sekolah itu banyak, ya apa boleh buat. Seperti itu kan, ada keterbatasan ruangan, ada keterbatasan guru. Apa boleh buat mungkin seperti itu. Baik ya.
balik-balik juga ke dari sistem sekolahnya sendiri ya Pak ya, harus tetap menerapkan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Baik, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 ini kita sudah hadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI ini yang mau melaporkan secara langsung juga boleh ya Pak ya. Boleh, kita tunggu teleponnya di 0711 311 454 dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Setiap langkah baru pasti memiliki tantangan. Kami mengerti, karena kami telah menghubungkan jutaan jiwa dengan mimpi dan angannya dengan sebuah jalan tanpa hambatan. Selamat Yona. Dengan tembus tol Sumatera dari Palembang, Lampung, nah ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai dilema penerimaan peserta didik baru. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita kembali ke Pak Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, Pak. Pastinya banyak nih Pak permasalahan untuk dari PPDB-nya sendiri. Untuk tahun ini yang menjadi permasalahan utama yang sudah dipresiliskan sendiri bagaimana Pak? Ya. Mungkin pertama saya mau bahas dulu masalah zonasi nih. Jujur Pak, kami merasa sedih dengan anggapan
para elit-elit juga yang mengandang bahwa zonasi itu tidak bagus seperti itu. Jangan dilupakan sejarah, timbul zonasi itu salah satunya atas saran rekomendasi dari Ombudsman. Nah, seperti itu. Kenapa itu akhirnya keluar? Karena memang kita melihat banyak hak masyarakat yang tinggal di samping sekolah tidak bisa masuk sekolah. Baik, Bapak kita tahan terlebih dahulu, sudah ada penelpon masuk Bapak. Baik, halo selamat siang pemirsa. Halo, selamat siang. Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Pak Hasan di Tako Kenten. Baik, Bapak silakan pertanyaannya ataupun tanggapan. Saya melihat narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten. Terima kasih. Dari materi PPDB 2023 ini, kami melihat bagaimana kalau selalu Ombudsman ini dilibatkan untuk pengawasan langsung ataupun tidak langsung. Baik. Kemudian kami mengusulkan juga untuk bagaimana PPDB yang akan datang ada evaluasi menyeluruh, ataupun kalau dilihat tingkat keberhasilannya, kalaupun memungkinkan untuk kembali atau dikembalikan seperti yang semula. Jadi kalau negatifnya apa PPDB itu, kalau yang positifnya apa. Jadi mohon kepada narasumber Pak Adrian Agus Triansyah dan Bapak pemerhati pendidikan yang satunya. Baik. Itu aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan yang ada di Sako. Ini pertanyaan Kiki udah diambil duluan ini. Baik, untuk dari Ombudsman sendiri, untuk pengawasannya bagaimana kalau diterjunkan ke langsung ke masyarakat, dan juga untuk evaluasi dari penerimaan PPDB ini, apa dampak minusnya, boleh ke Pak Adrian dulu Pak. Iya, memang Ombudsman itu setiap tahun biasanya memang selalu turun. Baik. Tetapi kenapa tahun ini agak berbeda, makanya kami lakukan rilis dan lain-lain sebagainya, karena nampaknya memang permasalahan ini sudah cukup mengkhawatirkan seperti itu. Kalau tidak kita benahin dari sekarang, maka kita khawatir nanti ini akan terulang terus seperti itu. Yang kalau kita lihat tadi, misalnya dari narasumber tadi bilang bahwa sebenarnya sudah baik ini, sistem penerimaan PPDB sudah baik, tetapi yang jadi masalah ini kan kadang-kadang oknumnya di lapangan yang bermain-main seperti itu. Membelokkan aturan yang sudah ada, membengkokkan aturan yang sudah ada, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Dulu sebelum ada sistem zonasi, banyak orang ngeluh, ini mau masuk sekolah favorit, rumahnya di pinggir pagar sekolah tersebut, tidak bisa masuk, bayangkan saja. Seperti itu. Setelah ada sistem zonasi, ada keadilan, orang-orang yang berada di sekitar sekolah-sekolah yang favorit, yang apapun itu juga, itu bisa masuk, bisa mencicipin sekolah itu. Dan ini juga sebenarnya untuk menghilangkan pengkastaan dalam pendidikan. Pengkastaan dalam pendidikan. Ada yang sekolah elit, nanti cuma bisa dimasukin oleh orang-orang tertentu, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah makanya saya ingat betul nih, 2 tahun yang lalu Gubernur Sumsel itu pada waktu ulang tahun Kopri Hari Guru sempat ngomong, ini kemana ini katanya kualitas dari sekolah-sekolah negeri. Karena pada waktu itu ada pembagian hadiah, kebetulan sekolah-sekolah swasta semua yang dapat. Jadi Gubernur bertanya pada waktu itu, kemana nih prestasi sekolah-sekolah negeri? Kenapa nampaknya udah enggak kelihatan lagi seperti itu? Kalau saya boleh jawab, dengan melihat kondisi sekarang, sekolah-sekolah negeri mungkin ada yang tertentu tidak lagi memikirkan bagaimana untuk mencapai kualitas. Berlomba-lomba bagaimana mencari kuantitas murid yang banyak, sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya, seperti itu. Ruang untuk mereka memperdalam ilmu saja, laboratorium dikorbankan untuk ruang-ruang kelas, seperti itu. Baik. Kalau untuk Bapak Mahda sendiri menanggapi dari Pak Hasan yang tadi, Pak Sandi tadi. Ya, baik. Kalau lihat positifnya sekarang sistem zonasi itu saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Andrian bagus sekali, karena ada pemerataan pendidikan. Kalau dulu kan ada sekolah unggul yang hanya bisa dinikmati oleh anak-anak tertentu saja, yang uangnya kuat atau secara akademik kuat.
Tapi sekarang tidak, seperti yang dijelaskan tadi, dengan sistem zonasi, tapi zonasi terbatas loh ya, 50%. Artinya sekolah masih bisa berprestasi, ada jalur prestasi. Mengapa tidak digunakan, dimanfaatkan jalur ini, prestasi akademik, atau sekolah ingin punya kelebihan tertentu misalnya di olahraga tertentu, dia bisa ambil prestasi ini. Anak-anak yang pandai badminton misalnya, silakan masuk ke sekolah kami, misalnya seperti itu. Artinya jalur prestasi akademik dan non-akademik tetap bisa diakomodasi di sekolah. Dan sekolah itu tetap bisa menjadi sekolah favorit sebenarnya. Jadi tergantung manajemen kepala sekolah. Dan saya khawatir, karena sekarang kan Pak Gubernur, Pak Herman Deru mengganti PSG dengan pergub baru ya, pendanaan pendidikan. Sebenarnya sama saja, memberikan bantuan kepada BOS. Kalau tiap sekolah transparan, misalnya RKAS-nya itu dirapatkan kepada Dewan Guru, dirapatkan kepada komite sekolah, dan transparan seperti manajemen masjid, akan terlihat itu keuangannya, di mana sisi kurangnya, maka komite berperan di sana, seharusnya seperti itu. Tetapi coba tanya kepada orang tua, tahu nggak RKAS-nya? Yang detail, nggak tahu yang gelondongan ya Pak ya, yang detail. Tahu nggak guru-guru RKAS-nya yang detail? Saya nggak tahu, itu kita serahkan ke pihak sekolah. Baik, itu dia tadi untuk jawaban dari Pak Hasan yang sudah menelpon ya. Untuk pemirsa lainnya yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Baik, untuk Pak Adrian sebelumnya tadi sempat terpotong karena telepon Bapak. Bagaimana untuk yang permasalahan dari sistem zonasi ya Pak sebelumnya? Iya, ya makanya memang yang perlu diperbaiki ini sekarang bagaimana memperketat mekanisme di lapangan. Seperti tadi misalnya surat keterangan, kalaupun tidak boleh diterima lagi, memang betul-betul pakai KK seperti itu. Dan kalau kemarin kan banyak kita temuin misalnya dalam status keluarga tuh keluarga lainnya. Ini ada yang mulai diperketat, tidak boleh, mesti anak betul statusnya seperti itu. Karena status keluarga lainnya itu dalam banyak temuan juga, misalnya itu hanya titipan. Numpang ya Pak? Seperti, iya, numpang. Jadi ada yang betul-betul mempersiapkan diri 1 tahun sebelumnya tuh dititipkan anaknya seperti itu di sana, di kakaknya. Ada yang 1 tahun sebelumnya Pak? Bahkan kayak kemarin misalnya saya dengar dari daerah mana itu ditemukan siswa itu ada beberapa orang nitip kakak itu di rumah penjaga sekolah. Ya kalau itu pasti masuk lah kan, nolnya berapa meter tuh, 0 meter gitu. Di dalam wilayah sekolah. Dalam wilayah sekolah seperti itu. Nah makanya ini yang perlu sama-sama juga kita sadarin seperti itu. Baik ya. Itu dari 1 tahun sebelum banyak ya Pak ya yang sudah memang mempersiapkan. sudah betul-betul mempersiapkan. Apalagi memang kalau sekolah-sekolah yang favorit. Oh baik. Mereka cari entah keluarganya, entah ada yang bisa dikenal, bisa memasukkan, nitipkan anaknya melalui kakak tersebut seperti itu. Kalau kasus lainnya Pak, selain zonasi yang ditemukan di tahun ini apa lagi Pak? Nah, yang cukup berat kalau menurut kami adalah penambahan kuota tadi Pak. Jadi misalnya nih, kita paham penentuan awal kuota itu berdasarkan ketersediaan ruang kelas yang ada. Gitu. Di awal PPDB itu biasanya Diknas mengeluarkan nih, oh sekolah SMA sekian cuma boleh menerima 9 rombel. Artinya memang secara dapodik 9 kelas itu clear tuh, sehingga boleh ditempatin untuk 9 rombel. Nah ternyata temuan kami kemarin, di saat hari-hari H pelaksanaan ujian tes prestasi, itu sekolah berbondong-bondong mengajukan penambahan rombel. Dan itu disetujuin semua hampir rata-rata. Makanya ada yang nambah bisa sampai 14. Dan nambah 14 itu bukan kali 36. Kali 49. Kali 45 seperti itu. Nah, yang mirisnya lagi temuan akhir kita ini, makanya ini kami akan clearkan ini. Siswa-siswa yang tambahan itu tidak termasuk dalam siswa yang diumumkan baik jalur apapun juga. Seperti itu. Dan itu korbannya adalah sekolah swasta. Sekolah swasta ya? Sekolah swasta kehilangan siswanya. Nggak dapat siswa lagi kan? Baik, benar-benar. Karena ditambah lagi ya Pak ya kuotanya. Diambil habis oleh sekolah negeri. Jadi kalau kita mau berbicara status, sekarang siswa-siswa yang tidak melalui jalur manapun itu juga, entah itu zonasi, entah itu afirmasi, entah itu perpindahan orang tua, bahkan prestasi, tetapi tiba-tiba bisa masuk, apa statusnya seperti itu?
Berarti banyak ya Pak ya? Itu bisa dibilang yang titipan-titipan gitu nggak Pak? Atau gimana Pak biasanya yang ditemukan? Berarti Temuan kita bahkan cukup signifikan itu Pak. Jadi ada jalur yang belum ada namanya Pak ya? Iya. Jalur goib ya berarti ya Pak ya? Ada jalur goibnya sendiri ya. Baik, ini kembali ke Pak Mahda nih Pak. Tentunya ini orang tua berlomba-lomba karena dari unggulnya sekolah ataupun juga lokasi nih biasanya. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih melihat dari sekolah negeri dan sekolah swasta sekarang, ini yang lebih diminati untuk orang tua mendaftarkan anaknya bagaimana? Tapi nanti Pak, ternyata kita ada telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruli silakan. Silakan Ibu Ruli. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Selamat siang. Selamat siang Bapak yang hadir di TPRI, Bapak Adrian dan Bapak yang satu ini siapa sih namanya? Pak Mahdat. Iya. Mahdat Bu. Baik, silakan Ibu. Iya. Saya ingin menanyakan Pak, tahun ini kayaknya banyak sekolah-sekolah swasta katanya kosong, pada lari ke sekolah negeri, sehingga murid swasta itu berkurang. Nah, itu alasannya kalau menurut saya kenapa tidak pemerintah bantu aja sekolah swasta itu maupun dana maupun dari muridnya ditransfer ke situ dan dananya juga diperbantukan untuk sekolah swasta. Dikarenakan sekolah negeri kan katanya udah penuh. Baik. Nah, tidak ada kursi lagi, tidak ada kelas. Nah, kenapa tidak dialihkan ke sekolah swasta? Jadi sekolah swasta jangan sampai lumpuh, tapi dananya masih dibantu dari pemerintah. Saya rasa kalau soal pelajaran itu kalau tergantung dari murid dan guru yang mengajar. Betul sekali. Gurunya bagus kalau muridnya nggak serius belajar atau Beda ya. gurunya juga nggak beres, ya sama aja Pak. Kualitas itu tergantung dari si murid dan guru. Baik. Juga wali muridnya juga harus ngerti pada anak-anaknya. Jangan memaksakan ikut-ikutan gitu. Baik, Ibu Ruli. Saya rasa semua tujuan sekolah maupun tenaga pengajar itu semuanya baik kan. Jadi Baik. dibantu aja gitu kalau menurut saran saya. Baik, terima Itu aja. kasih Ibu Terima kasih Ruli ya, yang Pak, ada ya. di Pelaju. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian curhat ya kayaknya ya Bu Ruli. Baik, ini mungkin pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Silakan Pak Mahdat. Ya, mengapa sekolah swasta? Baik Bapak, kita tahan dulu. Ternyata kita harus iklan terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Setiap langkah baru pasti memiliki tantangan. Kami mengerti, karena kami telah menghubungkan jutaan jiwa dengan mimpi dan angannya dengan sebuah jalan tanpa hambatan. Selamat Yona. Dengan tembus tol Sumatera dari Palembang, Lampung, nah ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Sayur. Mas, sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini
Kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo Mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar, sabar Mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai dilema penerimaan peserta didik baru. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113111454. Baik, kita lanjutkan kembali yang sempat terpotong dari pertanyaan Ibu Ruli di Pelaju. Untuk Pak Madat, bagaimana untuk sekolah swasta banyak yang kosong, padahal untuk di sekolah negeri ini sampai penuh ya Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kan karena jumlah pendidikan di bawahnya itu kan memang sudah terbatas. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau ke SMK begitu. Jadi kalau diserap banyak-banyak oleh sekolah negeri yang sekarang jadi favorit, maka sekolah-sekolah swasta yang biasa-biasa saja akan kehilangan murid. Bisa jadi yang melebihi kuota itu sebenarnya mengorbankan kualitas mutu pendidikan itu sendiri. Betul. Jadi sebaiknya idealnya tetap mengikuti standar. Kalau satu kelas itu isinya 36 ya maksimal 36. Kalau daya tampungnya hanya menambah misalnya 5 rombel untuk yang baru ya bisa begitu, jangan sampai 2 kali lipat menjadi 10. Akibatnya sekolah-sekolah swasta menjadi tidak mendapat siswa. Pertanyaannya kenapa nggak dibantu saja gitu. Sebenarnya pemerintah sudah siap membantu lewat dana BOS, lewat dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah disiapkan. Malah kalau tidak salah jumlah minimal itu 60. Biarpun siswanya kurang dari 60, nanti pemerintah tetap memberikan bantuan dana BOS dengan jumlah 60 siswa gitu. Jadi kalau untuk SMA sekitar 1.300.000 per tahun per anak dikalikan 60, itulah bantuan kalau dia nggak dapat sampai 60 siswa seperti itu. Jadi pemerintah tetap memberikan bantuan. Nah tinggal apakah di lingkungannya itu nanti lulusan-lulusan sekolah di bawahnya terserap semua oleh sekolah negeri atau tidak. Kalau terserap semua ya dia nggak kebagian siswa lagi. Betul. Tapi untuk pertanyaan dari saya sebelumnya Pak, bahwa untuk antara sekolah negeri ini kan banyak yang unggulan, yang banyak orang tua pengennya anaknya di sekolah unggulan. Sedangkan untuk swasta juga sepertinya nggak kalah unggul. Untuk sebagai pengamat pendidikan sendiri, bagaimana untuk sekolah ini yang swasta atau yang negeri dari orang tuanya yang lebih berminat Pak? Sebenarnya kita saat ini tidak mengenal lagi sekolah unggulan. Dengan sistem zonasi kan semuanya bisa diserap. Betul. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekolah swasta itu ada yang kuat, yang sangat bagus, tapi biasanya pendanaannya besar. Betul. Sehingga membutuhkan pembayaran dari orang tua yang cukup tinggi. Jadi biasanya kelas menengah ke atas yang sekolah-sekolah seperti itu. Yang menengah ke bawah sebenarnya juga
punya kualitas yang bagus. Di Palembang ada banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang berbobot. Bisa kita lihat, saya barangkali nggak bisa menyebutkan nama sekolahnya. Kalau dia masuk macet gitu kan, kalau dia bubar macet. Sekolah itu tidak mewah gitu ya. Tetapi guru-gurunya seperti yang disampaikan Bu Ruli tadi, gurunya bagus, anak-anaknya pun termotivasi untuk belajar dengan bagus gitu. Sehingga kualitasnya menjadi bagus. Lulusannya pun bisa sampai 100% masuk ke PTN-PTN yang favorit. Ada yang seperti itu dan tidak besar biayanya. Baik. Jadi tinggal orang tua memilihnya dengan bijak. Tapi kan orang tua akan memilih sekolah yang dekat dengan wilayah rumahnya kan. Baik. Dan itu nggak gampang gitu. Baik, orang tuanya juga harus bijak ya Pak ya tentunya untuk memilih sekolah anak-anaknya. Kita kembali ke Pak Adrian Pak. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya, jika ada temuan itu sanksinya apa Pak? Dan bagaimana tindakan dari ombudsman-nya sendiri? Iya, yang jelas ini kan baru temuan awal nih. Baik. Makanya kita naikkan ini sebagai laporan inisiatif kami. Agar di laporan inisiatif ini kami bisa memanggil para pihak dan menggali lebih dalam data-data yang ada, persoalan-persoalan yang ada, seperti itu. Akhirnya nanti akan ada yang namanya saran korektif yang akan kami keluarkan. Tentu saja ini akan melihat berat ringannya dari permasalahan yang ada, seperti itu. Kita sepakat bahwa sekarang adalah bagaimana memperbaiki agar ke depan jangan sampai karut-marutnya seperti ini lagi, seperti itu. Tetap prosedural. Prosedural seperti itu. Tetapi apapun juga yang permasalahan yang ada ya tetap mesti ada sanksinya juga, seperti itu. Jadi jangan nanti misalnya orang beranggapan ya udahlah, udah selesai sebegitu aja gitu, kita perbaiki lagi ke depan. Tidak juga seperti itu, karena pasti mesti ada punishment-nya juga. Betul. Terkait para pihak yang melakukan kesalahan itu, seperti itu. Baik. Kalau untuk sanksinya sendiri bagaimana Pak? Apa diikut sertakan juga dengan aparat atau bagaimana Pak? Bisa. Kalau memang Anda kata misalnya ombudsman menemukan dugaan kuat dan bukti-bukti kuat, masuknya siswa-siswa yang tambahan tersebut, apalagi di dual jalur, kami bisa. Itu meneruskan data-data tersebut kepada APH. Baik, ya. Kita jangan lupa kemarin misalnya ada salah satu sekolah yang kepala sekolahnya dan ketua komitenya sudah tetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Nah, kalau kita mau berbicara seperti itu banyak sekali data yang dimiliki oleh ombudsman, seperti itu. Makanya kita berharap ini juga jadi pembelajaran bagi teman-teman pimpinan sekolah, kawan-kawan dari komite juga, agar bijak-bijaklah seperti itu. Bagus juga. Iya. Harus bijak ya Pak ya, jangan lebih banyak, jangan takut melapor ya Pak ya, bisa dibilang. Tapi Pak, untuk di Kota Palembang ataupun juga di Provinsi Sumatera Selatan yang memang sudah ada sanksi yang diberikan yang menjadi permasalahan utama juga nih Pak, yang pernah terjadi apa Pak? Sanksi yang berat dikasih dari ombudsman sendiri ataupun yang diikut sertakan dari aparat? Ya kalau misalnya dugaan pungli, ada yang minta iuran seperti itu. Ada yang bahkan kemarin minta iuran untuk perpisahan, seperti itu. Sekolahnya bilang wali murid itu udah dikumpulin semua Pak, nggak ada yang keberatan. Kita bilang kalau nggak ada yang keberatan, kenapa ada yang datang ke ombudsman masih seperti itu. Seperti itu. Nah makanya akhirnya yang kita sedih itu akhirnya yang jadi korban juga siswa-siswa. Kita paham kalau mau perpisahan itu kan anak-anak biasanya udah lama latihan nari atau apa. Nah dengan dibatalkan itu kan akhirnya yang jadi korban juga anak-anak seperti itu. Nah makanya ini juga ya sekolah-sekolah mesti jangan kita berlomba-lomba akhirnya karena untuk gengsi. Oh di mesti hotel. melakukan acara yang di Mewah, hotel dan ya. lain sebagainya. Kayak acara seperti wisuda. itu. Kayak wisuda ini ya, kuliah Pak ya. Nah, bahkan yang kita temuin sekarang ini juga misalnya anak-anak bajunya itu pakai jas semua. Betul. Saya lihat berapa sih harga bajunya? 1 juta rupiah untuk satu jas sepasang. Total seluruh atribut 3 juta lebih seperti itu. Belinya di mana? Biasanya kata beberapa kepala sekolah yang kita tanya, kita tidak terlibat Pak, itu langsung kita minta langsung dengan penjahitnya seperti itu. Makanya tidak menutup kemungkinan nanti akan kami panggil juga.
Berarti pihak-pihak memang yang terlibat ya. jas itu sebenarnya jadi permasalahan juga ya Pak ya. Padahal dulu sekolah putih abu-abu saja, sekarang itu rata-rata yang negeri jadi sudah pakai jas ya. permasalahan kita ini kan suka meniru adat kebiasaan yang bukan pada tempatnya kita. Betul. Orang di luar negeri itu kenapa pakai jas? Karena memang suasananya dingin. Mungkin ruangannya ber-AC. Lah ini kita kemarin sidak 45 orang dalam satu kelas, kita masuk anak-anaknya berkipas semua. Pakai Seperti jas, itu. Enggak pakai jas itu, Pak. Kita Kita pakai tanya, jas ya, apalagi yang pakai jas Pak ya. gimana anak-anak suasana kelasnya? Aduh Pak, ini udah basah semua nih baju saya. Gimana mau Belakangnya belajar udah jadi? Baik. Gitu. Tidak fokus juga Apalagi ya Pak. kalau misalnya pas hari dia mesti pakai jas seperti itu. Baik, tapi kita kembali ke Pak Mahdat ini Pak. Tentunya untuk sistem PPDB sendiri pastinya harus ada kemajuan nih Pak. Apakah menurut Bapak sendiri, apakah ada yang perlu dibenahi ataupun mungkin bagaimana nih biar tidak adanya lagi celah untuk kecurangan? Yang paling mudah, paling nyata itu sebenarnya memanfaatkan keberadaan komite sekolah. Baik. Masalahnya sekarang komite sekolahnya tidak paham tentang peran dan fungsinya. Mumpung saya di sini, barangkali perlu setiap pengurus komite sekolah tolong baca Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Baik, kita tahan sebentar Bapak, ada telepon lagi Bapak. Rame ya hari ini ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, ya, gimana Bu? Baik, dengan Bapak siapa di mana? Baik Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Sini lain lagi Mbak ya. Halo? Halo, selamat siang Bapak. Halo, Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? saya Pak, saya Pak Faril tadi nih, Pak Farilnya di Gandus. Oh, baik. Baik Bapak, silakan pertanyaannya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Andrian dan juga Pak pengawan pendidikan. Saya gini Pak, saya miris sekali Pak soal PSB atau PDB ini untuk penerimaan siswa baru ini Pak. Karena setiap tahun jadi dilema untuk sekolah swasta Pak. Benar. Nah jadi maksud kami, karena walaupun macam mana pun tetap negeri itu nomor 1 untuk penerimaan ini. Kami sekolah swasta otomatis setiap tahun tidak dapat siswa. Persoalan sekarang, dulu ada peraturan Pak dari Menteri, misalnya negeri nggak boleh double shift, isi satu ruangan untuk SMP 32, SMA 34. Tapi nyatanya sekarang dilanggar semua itu Pak. Baik. Yang kedua, persoalan sekarang ini, kalau kami sekolah swasta paling seneng kalau dulu dikembalikan sistem NEM, nilai evaluasi murni itu dilakukan, nggak usah sistem zona-zona semacam ini Mbak, karena merugikan sekali. Baik. Kami sudah berusaha melapor ke DPRD, Ombudsman juga terima kasih sudah mengayomi kami sebagai kami, tapi nyatanya hasilnya begitu-begitu saja Mbak, setiap tahun. Jadi sulit sekali untuk mengatasi masalah ini. Karena sekolah negeri kalau seperti ini terus, ya seperti inilah. Nggak mau bicara masalah kualitas. Kami swasta pun kepengen jadi untuk kualitas, tapi nggak ada murid. Gimana mau jadi kualitas? Baik, terima kasih Bapak Fadil. Jadi saya rasa tolong ini tidak lanjuti Mbak. Baik. Saya usulkan kembalikan ke nilai evaluasi murni. Dia nilainya bagus, bisa masuk negeri. Jangan kayak gini. Baik, terima kasih Bapak Fadil yang ada di Gandus, dan kita langsung ke Pak Madat. Ini masalah mengenai zonasi dan juga sistem dari sekolah swasta yang berkurang. Saya kira sistem sekarang sudah cukup baik dan juga mengakomodir kepentingan perguruan tinggi sekolah swasta. Tinggal jangan ada pembiaran dari pihak-pihak yang berkewenangan, misalnya dari Disdik, dari Dinas Pendidikan. Ketika ada sekolah yang sudah melewati kuota, kelasnya juga sudah melewati jumlah yang seharusnya, ada teguran, ada
ada teguran supaya itu dikembalikan ke prosedur yang benar. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka swasta tetap mendapat siswa. Baik. Tetap mendapat. Karena sudah ketika dibangun sekolah itu kan pasti ada kajiannya ya, ada kajiannya wilayahnya gitu. Tidak sembarangan. Dengan begitu swasta bisa hidup. Tapi kalau sekarang kalau ada pembiaran, pelanggaran berapa saja bisa diterima di sekolah negeri, ya akibatnya korbannya sekolah swasta. Betul. Tidak dapat siswa lagi. Baik, berarti dari sistem zonasi ini korbannya juga bisa dibilang salah satunya sekolah swasta ya. Oleh karena itu jangan ada pembiaran, pelanggaran. Baik, dan untuk pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Setiap langkah baru pasti memiliki tantangan. Kami mengerti, karena kami telah menghubungkan jutaan jiwa dengan mimpi dan angannya dengan sebuah jalan tanpa hambatan. Selamat Yona. Dengan tembus tol Sumatera dari Palembang, Lampung, nah ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Sebelumnya ada Pak Padil dari Gandus menelpon mengenai permasalahan PPDB di sekolah swasta yang berkurang. Pak Mada sudah memberikan tanggapan, silakan untuk Pak Adrian bagaimana Pak tanggapannya sendiri Pak? Iya, ini kan memang berbicara masalah negeri minded. Jadi di benak masyarakat itu anak tuh sekolah tuh mesti negeri dulu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan repot.
apalagi akhirnya untuk memenuhi hasrat masyarakat yang seperti itu, negeri-negeri ini juga membuka peluang. Saya bilang tidak seluruh sekolah negeri loh seperti itu. Kami turun di beberapa lokasi sekolah, kenapa akhirnya yang kami jadikan cuma 4 investigasi advokasi? Karena ada sekolah yang kami sampel juga ternyata patuh. Seperti itu. Makanya ini kan kembali juga ke individunya, pimpinan sekolahnya juga seperti itu. Swasta itu kalau andai kata misalnya kuota itu memang sudah seperti kuotanya, saya yakin dapat. Yang jadi masalah temuan sekarang ini kan penambahan murid itu hampir 100%. Seperti itu, 50%, 100%, seperti itu. Ya kalau seperti itu pasti habis lah. Mau sistem apapun, mau bagaimanapun, pasti akan habis siswa itu. Karena memang jumlahnya terbatas. Baik, untuk Pak Madat, tadi pertanyaan untuk Pak Madat yang sempat terpotong mengenai agar tidak terjadi kecurangan ini bagaimana Pak? Ya, tinggal kita berharap peran dan fungsi komite sekolah itu maksimal dan optimal di sekolah. Jika para pengurus komite sekolah paham dengan fungsi dan tugasnya, mereka pasti akan bicara dengan sekolah apabila sekolah itu kuotanya sudah berlebihan. Baik rombelnya maupun jumlah siswa di setiap kelasnya, karena itu akan merugikan anak-anaknya sendiri. Kualitas pembelajaran pasti menurun, pasti menurun. Jangan lupa bahwa komite sekolah itu punya 4 fungsi. Pertama sebagai pendukung, supporter, sebagai mediator antara dunia usaha, dunia industri dengan sekolah, sebagai pemberi saran, advisor, juga sebagai pengawas, controller. Nah, berarti komite sekolah bisa juga berperan sebagai pemberi saran, advisor. Pihak sekolah ini kayaknya nggak bagus, ini tidak bagus. Sebagai controller, sebagai pengawas, dia juga bisa memberi saran, memberi ingatan kepada pihak sekolah. Kalau ini berlebihan, maka kualitas pendidikan di sekolah itu akan menurun. Jadi komite sekolah diharapkan ikut berperan aktif di sini. Baik, yang lainnya Pak, pesan dan harapan untuk selain komite sendiri bagaimana Pak dari PPDB sendiri? Orang tua, pendidikan itu tidak tergantung dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Pendidikan yang utama adalah pendidikan di keluarga. Kalau orang tuanya sudah menjadi guru yang teladan dalam hal belajar, dalam ibadah, dalam segala hal bermasyarakat, insya Allah baik dia di swasta maupun di negeri, anak itu tetap baik. Baik, untuk Pak Andreas sendiri bagaimana Pak pesan dan harapannya Pak? Ya, pesan saya nih kepada seluruh orang tua. Contoh yang dipertunjukkan sekarang misalnya melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk memasukkan anak pada sekolah-sekolah favorit, itu ternyata dalam beberapa kali kami lakukan pembicaraan dengan anak-anak itu membekas. Anak-anak sekarang mulai terpola, terpikir bahwa oh kalau mau kita mencapai hal seperti ini kita harus melakukan dengan cara yang seperti itu. Baik. Harus menyuap, harus sikut kiri, sikut kanan. Jadi ini tolong juga jadi perhatian para orang tua. Jangan justru hal yang tidak baik kita contohkan pada anak-anak kita. Apalagi ini sektor pendidikan. Seperti itu. Baik. Kalau untuk mau melapor Pak ke Ombudsman bisa langsung datang atau ada line telepon Pak? Iya, untuk melapor silakan nanti bisa langsung datang ke kantor Ombudsman di depan Polda samping Bank BPTN. Atau nanti langsung ke nomor WhatsApp pengaduan atau langsung ke nomor handphone saya juga bisa 0812 812 90011. 90011 ya. Baik. Tentunya terima kasih untuk Pak Andrian Agustiansyah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, dan juga Bapak Muhammad Mahdad Hatim, pengamat pendidikan. Kita sudah membahas mengenai dilema penerimaan peserta didik baru dan juga harapan kedepannya untuk orang tua jangan hanya menilai sekolah dari swasta ataupun negerinya juga ya Pak ya. Pendidikan yang utama itu dari orang tua. Kalau kita mendidik anak yang baik pasti akan menciptakan anak yang baik pula. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan juga kesempatannya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, akhir kata saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa, sampai jumpa.